ceritakanlah kisah yang terlarang. Akan ku dengarkan meski dia akan datang. Jika kau tak bisa katakan, tulis saja dengan tenang. Asalkan jangan sendirian, pastikan kau aman oleh dia yang tak kelihatan dari ceritamu yang terlarang. Halo majikan, hari ini kita dapat cerita yang bener-bener ngabrut alias bikin ngangak brutal. Karena gua sendiri pun salah nebak nih, nggak bisa nebak kiriman cerita dari teman kita yang namanya Meta. Jadi Meta ini tuh sudah berkeluarga. Dia menikah dengan orang Malaysia, ya akhirnya memang menetap di Indonesia semenjak menikah sama dia. By the way, Meta ini tinggalnya di Medan. Suaminya itu bernama Fahmi, dan dari pernikahan mereka dikaruniai 2 anak. Yang pertama namanya Tami dan kedua namanya Fandi. Kehidupan keluarga mereka ini awalnya baik-baik aja nih, sampai ada sebuah rahasia yang membuat Meta kayak cukup terkejut. Jadi Meta ini mengetahui kalau suaminya itu adalah yatim piatu. Dari kecil memang suaminya bilang dia ini tumbuh besar di sebuah panti asuhan yang ada di Malaysia sana. Semua dokumen dari panti itu pun lengkap, gengs. Karena kan dibutuhkan untuk proses pernikahannya waktu itu dan mengurus izin tinggal juga di Indonesia. Namun nih, tiba-tiba ada sebuah panggilan telepon yang mengaku dari tempat panti dulu Fahmi berada. Di mana pihak panti itu mengabarkan kalau Pak Cini yang merupakan panggilan dari orang tua angkatnya Fahmi itu telah meninggal dunia. Dan Fahmi diminta datang ke Malaysia karena katanya ada wasiat sama pembagian warisan untuk Fahmi sendiri. Nah, waktu dengar begitu, responnya Meta nih, nano. Pertama, soalnya dari awal kenal sampai nikah apa punya 2 anak nih, Fahmi nggak pernah cerita sama sekali kalau ternyata dia punya orang tua angkat. Ya tadi kan dibilang kalau suaminya itu selalu berceritanya dia tumbuh besarnya di panti. Dan setelah itu dia besar, bekerja, dan akhirnya bertemu dengan Meta saat Fahmi ini sedang berlibur di Medan. Karena dari tempatnya Fahmi yang di sekitaran Penang tuh ke Medan deket. Nah, di sini kan kayak aneh aja, Fahmi nih kok nggak pernah cerita sama sekali mengenai dia punya orang tua, ternyata orang tua angkat ya. Mereka ini udah berumah tangga loh, Fahmi sama Meta udah lama. Dan ketika Meta menyampaikan hal tersebut, responnya Fahmi ini kayak, tahu dari mana nomor telepon kita? Bukan yang kayak, ini lillahi gitu loh. Malah mencurigai ini pihak panti kok tahu-tahuan nomor telepon rumahnya Meta sama Fahmi. Ditambah Fahmi juga nggak mau ke sana alias nggak mau ngelayat dan mendengarkan wasiat apa sih atau warisan apa sih yang akan dibicarakan. Lah Meta kan makin curiga, ini ada apa sebenarnya? Loh, ini mau dapat warisan loh. Ada orang yang kagak mau dapat warisan begitu. Tapi Fahmi terus menolak dan ngomong kalau itu bukan haknya dialah karena kan dia bukan anak kandungnya Pakcik. Dan Fahmi memang terlihat enggan sekali untuk membahas mengenai Pakcik ini. Ya jujur nih, Meta nih sebagai cewek-cewek Medan kan cukup tegas ya. Hitam ya hitam, putih ya putih, kagak bisa diabu-abu. Meta merasa ganjal nih di hatinya nih. Terus kalau gitu kenapa selama ini kamu nggak pernah cerita kalau kamu punya orang tua gitu loh? Ya misalkan aja kalau memang hubungan kalian mungkin gak deket ya sampai kamu nggak cerita nih, terus kamu nggak mau ngambil warisannya, ya minimal tetap kau layat lah itu kuburan orang tua angkatmu bagaimanapun juga. Cuma karena Meta terus nyucur nih ya, soalnya Meta nih merasa kayak, loh kok suami gue punya rahasia yang nggak gue tahu ya. Cukup sangat membuat nggak nyaman ya soalnya ya. Selama ini ternyata kisah hidup suaminya itu tuh berbeda dengan hal yang diketahui sama Meta. Akhirnya mereka cekcok lah gengs. Mereka berantem nih perkara rumah tangga yang intinya akhirnya Fahmi dibilang karena memang iya hubungan saya dengan Pakcik itu tidak baik. Soalnya Pakcik itu sangat keras yang membuat Fahmi ini selalu ketakutan dengan Pakcik, dan Fahmi merasa mempunyai masa kecil yang tidak bahagia karena diangkat sama Pakcik ini. Jadi bukannya bersyukur tapi malah semacam nggak suka gitu loh. Ya mendengar itu Meta ini baru tersadar kayak ada sebuah kepingan puzzle yang kekumpul istilahnya gitu, kayak satu-satu kebuka. Dimana mereka itu kan tadi punya 2 anak. Yang pertama itu Tami berumur 6 tahun dan yang kedua itu Fandi umurnya 5 tahun. Jaraknya memang cuma 1 tahun. Nah yang Tami ini sangat disayang sama Fahmi. Pokoknya Fahmi kalau ngomong ke Tami ini lemah lembut. Ya awalnya Meta ini mengira ya wajar aja karena waktu itu kan Tami anak pertama perempuan pula. Cuma waktu Fandi lahir nih, dari awal memang Fahmi ini terlihat kurang excited. Ya waktu itu Meta ngiranya mungkin jaraknya terlalu dekat ya, hanya 1 tahun. Habis memang kebobolan, gak direncanakan. Sedangkan waktu ngurus Tami aja sebenarnya mereka cukup kewalahan secara finansial. Karena Fahmi ini kerjaannya tuh apa ya, jualan obat-obatan herbal, rempah-rempah gitu gengs, yang naik turun omsetnya. Pokoknya sampai Fandi ini tumbuh ya, perlakuan dari Fahmi ke Fandi pun ternyata berbeda banget memang ke Tami. Dimana Fahmi ini sangat galak ke Fandi, yang membuat Fandi ini takut banget sama bapaknya sendiri. Jadi apa-apa Fandi ini selalu ke Meta ke ibunya. Dan tumbuh menjadi anak yang pendiam, penakut. Soalnya Fahmi ini kalau ngehukum Fandi, kayak dipukul pakai gasper, ditabok pakai penggaris. Yang mana setegas-tegasnya Meta nih sebagai perempuan Medan, paling
Dia nih nada bicaranya aja memang tinggi. Tapi dia nggak pernah pakai tangan atau benda-benda untuk menghukum anak-anaknya. Nah, hal itu sebenarnya udah pernah Meta bicarakan kepada Fahmi. Tapi Fahmi ini beralasan kalau anak laki-laki itu harus dikerasin biar nggak lembek, biar nggak manja. Nah, makanya waktu tadi nih si Fahmi cerita kalau ternyata orang tua angkatnya si Pakci itu sangat keras terhadapnya sewaktu kecil, Meta kayak langsung, oh mungkin dulu nih si Fahmi memang dikerasin juga sama Pakci, jadinya ke bawah-bawah tuh sampai si Fandi ini lahir, pantesan gitu loh. Namun selain itu, si Meta mikir lagi, keadaan ekonomi mereka waktu itu kan lagi nggak baik-baik aja nih. Maksudnya sebentar lagi Tami mau masuk SD tuh, kebutuhan pasti meningkat. Sedangkan jualan suaminya ini lagi nggak bagus. Ya Meta akhirnya membujuk suaminya tersebut, kayak, ya kamu kesana dulu lah, siapa tahu nih warisannya bisa buat bantu perekonomian kita nih buat Tami masuk SD. Walaupun Pakci itu bukan orang tua kandungmu, tapi mungkin dia menganggap kamu anaknya. Makanya kamu dapat warisan. Atau mungkin itu sebagai bentuk permintaan maafnya juga karena dulu dia keras sama kamu. Toh sekarang kan beliau udah nggak ada, jadi apa yang harus kamu takutkan lagi? Cuma tetap aja awalnya nih Fahmi nggak mau. Ujung-ujungnya debat lagi sama Meta. Hingga beberapa hari kemudian, kerabatnya Fahmi nih tahu-tahu datang ke rumah untuk menagih hutang. Ternyata si Fahmi sempat berhutang kepada temannya itu. Perkara mungkin dia jualannya kan lagi sepi. Jadinya minjam uang untuk biaya bulanan keluarganya Fahmi nih. Nah Meta sama sekali nggak tahu tentang hal ini. Dia pun kaget kayak, loh kamu sampai pinjam-pinjam uang ke teman kamu? Ya Fahmi nggak pernah cerita-cerita. Dia selalu bilang semuanya baik-baik aja soalnya. Nah temannya itu tuh sampai harus datang ke rumah menagih tuh karena memang katanya istrinya mendadak dirawat di rumah sakit, jadinya butuh uang tersebut. Tapi masalahnya waktu itu keadaannya Fahmi nih belum punya uang juga buat bayar, gengs. Ya Meta kan nggak enak ya di situ ya. Karena dia juga kenal dengan si temannya si Fahmi itu sama istrinya lagi sakit. Akhirnya Meta nekat untuk menggadaikan cincin kawinnya tuh buat bayar utangnya Fahmi. Ya waktu itu tapi Meta ikhlas-ikhlas aja, gengs. Dia nggak marah sama sekali dengan suaminya yang berhutang tuh. Karena kan ini juga utangnya bukan buat yang aneh-aneh. Bener-bener memang buat keperluan rumah tangganya. Cuma mungkin sebagai suami ini, sebagai laki-laki, Fahmi malu untuk cerita demi menjaga yang namanya harga diri ya. Ya Meta mikirnya ya udahlah, kalau nanti ada rezekinya itu cincin bisa ditebus lagi. Namun mungkin karena hal itu Fahmi ini goyah. Ya dia merasa nggak enak dan bersalah sama istrinya tersebut sampai gadain cincin kan. Dan Meta juga nggak marah sama dia, nggak nyap-nyap. Akhirnya Fahmi bilang nih, ya udah ayo kita ambil warisan untuk nebus cincinmu, katanya gitu. Ya akhirnya mereka sekeluarga terbang ke Penang, gengs, pakai sisa uang gadain cincin tadi. Sebagian kan buat dibayar utang dan sisanya masih ada tuh dibeliin tiket pesawat. Namun waktu itu sih ada perdebatan, kayak si Meta mikir, lah ngapain jadi semuanya berangkat, kan jadi mahal beli tiketnya 4 orang tuh. Menurut Meta kayak, ya udah kamu aja kesana nggak apa-apa, aku tuh nggak harus ikut. Cuma Fahmi yang beralasan kalau ya udah nanti kan pasti uangnya keganti sama uang warisannya. Sekalian bawa jalan-jalan anak-anak gitu loh, sekalian lihat kampung ayahnya. Ya karena pakai alasan anak-anak nih, jadinya ya udah Meta nurut. Karena sepertinya si Fahmi ini nggak mau pergi sendiri tuh, alias minta ditemenin namun nggak bilang aja terus terang. Dan lagi-lagi karena uangnya ini dikeluarkan untuk kepentingan keluarga ya, walaupun untuk liburan jatuhnya, cuman kan nggak buat yang aneh-aneh gitu. Jadinya Meta oke-oke aja, ayo pergi. Abis pokoknya itu uang buat gadain cincin, gengs, karena beli 4 tiket pesawat PP walaupun tiket promo. Untungnya memang mereka tidak ada biaya atau mengeluarkan uang untuk hotel kan, karena mereka nginepnya di rumah masa kecilnya Fahmi atau di rumahnya si Pakci. Jadi ternyata si Pakci ini adalah salah satu donatur tetap di panti tempat dulunya si Fahmi berada. Sampai akhirnya Fahmi diangkat anak oleh Pakci. Nah pokoknya saat Fahmi sama Meta ini udah sampai ke Penang, mereka ini langsung ke rumah Pakci. Yang mana keadaannya di situ Pakci udah dikebumikan ya. Dan di sana mereka ini bertemu dengan kuasa hukumnya Pakci yang menghubungi Meta tempo hari itu lewat telepon. Pokoknya mereka di sana itu mau 5 hari doang untuk ngurus surat-surat dan dokumen segala macem, dan memang udah beli tiket PP juga kan promonya tuh. Rumah Pakci sendiri tuh terlihat kayak semacam rumah model peranakan gitu loh, gengs. Karena yang Meta lihat dari foto-foto di rumah itu memang Pakci ini terlihat seperti orang Tionghoa. Ya tapi kalau Fahmi sendiri itu sangat Melayu ya, yang namanya juga anak angkat. Pokoknya di dalam rumah itu banyak barang-barang antik tapi terlihat cukup nggak keurus. Maksudnya apa ya? Bener-bener kayak rumah bekas orang tua yang udah lanjut usia, yang nggak kepegang gitu loh. Banyak perintilan tapi berantakan, debuan segala macem. Jadinya waktu kesana ya Meta sempat bersih-bersih dulu, karena kan mereka mau tinggal di situ. Udah nggak ada yang nempatin. Sementara Fahmi ini berbicara empat mata sama penasehat hukumnya si Pakci tuh, namanya ada Azim. Meta posisinya waktu itu kan lagi bersihin kamar yang mau mereka tempati. Tiba-tiba si Fahmi nih banting pintu dari ruangan tadi dia ngomong sama si Azim dan mengajak si Meta untuk segera pergi dari situ. Fahmi ngajakin pulang ke Medan saat itu juga. Lah Meta kan kaget ya, lah kenapa ini baru banget sampai loh? Cuma di situ Fahmi baru kayak,
orang yang marah banget mukanya, gengs. Dan Azim bilang ke Fahmi untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan tawarannya ini, dimana dia akan balik lagi besok hari. Ya udah, habis itu bener dia pulang pergi. Nah, Fahmi bilang ternyata warisan yang akan diberikan sama Pak Ci itu adalah rumah itu, yang mereka lagi di situ ya, dan uang sekitar 250.000 ringgit yang kalau dirupiahin tuh berapa waktu itu, 800 juta katanya. Dengan angka segitu, Meta kan kayak, loh, besar banget. Cuma Fahmi nggak mau. Karena syaratnya katanya dia harus menjadi pengurus panti dari tempatnya dulu. Melanjutkan posisi donatur dari si Pak Ci. Jadi kayak ikut disuruh ngurus pantinya gitulah. Nah, di situ sebenarnya Meta udah curiga nih. Maksudnya dengan tawaran seperti itu harusnya kan terdengar biasa aja ya. Apalagi ngurus panti kan mulia gitu, kok Fahmi nggak mau. Ternyata benar. Fahmi ini selama ini memang jarang cerita mengenai pantinya itu karena menurutnya pantinya itu tuh nggak bener. Pokoknya Fahmi bilang banyak ajaran-ajaran salah di sana yang dibilang sesat lah itu pantinya. Tapi karena Fahmi lagi emosinya naik tuh, Meta nggak nanya lebih jauh. Yang jelas tapi Meta ini menangkap kalau Fahmi ini marah dan menolak warisan itu karena alasannya ya dia tetap harus terhubung dengan panti yang dianggap sesat gitu loh. Mungkin punya kejadian atau trauma masa lalu yang si Fahmi ini tidak cerita. Namun waktu itu si Meta nih mikirnya, kalau nggak mau terima ya sudah. Walaupun si Meta merasa uang 800 juta hari gini gitu kan dikasih cuma-cuma kapan lagi. Cuman ya percuma juga debat dengan suaminya, yang memang dari awal tuh keras kepala. Apalagi suaminya kan akhirnya ngomong kalau pantinya itu semacam sesat ya, Meta juga takut lah. Namun keputusan suaminya itu untuk pulang, ngajakin langsung balik ke Medan hari itu, nggak bisa diokein sama si Meta. Kayak, bentar. Kita duit dari mana kalau harus beli tiket pulang lagi? Karena kan rencananya mereka 5 hari di situ. Ini baru hari pertama, baru menginjakan kaki, sedangkan mereka udah beli tiketnya PP pulang pergi buat 5 hari ke depan. Itu tiket kagak bisa di-reschedule, masalahnya tiket promo. Yang namanya beli paling murah gitu ya harganya ya. Aku baru udah nggak megang uang kalau harus beli 4 tiket lagi, Van, kata si Meta. Jadi ya mau nggak mau harus nunggu 5 hari ke depan. Lah iya dong, pilihan untuk menginap di hotel juga nggak bisa. Nggak ada duitnya, Van. Bener-bener waktu itu mereka ke Penang itu cuma nukerin ringgit 1 juta rupiah. Yang mana itu buat makan 5 hari 4 orang. Alhasil mereka nggak ada pilihan lain untuk tetap tinggal di rumahnya Pak Cik dan nunggu sampai hari kepulangan. Tapi Fahmi bergelisah banget kelihatannya. Dan untuk menenangkan suasana, akhirnya Meta nih ngajak semuanya untuk yaudahlah kita jalan-jalan aja yuk mumpung kita ada di sini. Akhirnya mereka pergi tuh ngeksplor wilayah sekitar sana. Dari sekitaran jam 1 tuh sampai jam 5 sore, pokoknya sampai gempur. Cuma tetap aja, waktu di luar tuh si Fahmi kayak nggak fokus gitu, semacam kayak mikirin sesuatu. Sampai akhirnya mereka balik lagi ke rumah karena udah capek ya, panas banget itu siang-siang mereka jalan. Nah, kamar tidur yang tadinya udah dirapihin sama Meta tuh, tiba-tiba kayak berantakan, maksudnya kayak ada bekas dipakai orang tidur di situ. Padahal terakhir kali tadi Meta tinggal, itu udah bersih, udah rapi gitu kan, kamarnya mau mereka pakai soalnya. Kenapa bisa berantakan lagi nih? Apa ada yang masuk? Ya udah sama Meta dirapin lagi, bukannya kotor ya, cuma kayak abis dipakai orang gitu, spraynya udah lecek, terus selimutnya kesingkep. Nah, perkara Meta juga baru beresin satu kamar itu. Jadi untuk sementara anak-anaknya pun juga tidurnya jadi satu tuh di situ. Dia belum beresin kamar lain. Akhirnya malam itu ya udah mereka tidurnya sekamar semua. Nah, besoknya nih bener aja si Azim itu datang lagi. Tapi belum sempat basa-basi ya, Fahmi ini langsung mengusir Azim. Namun di situ si Azim bilang, "Hey Fahmi, kau belum resmi jadi tuan rumah nih. Jadi kau tak ada hak untuk menghalau saya. Maksudnya lu nggak bisa ngusir gue." Lah bener uga ya si Azim ya. Ya si Fahmi ini kan belum resmi jadi pewaris rumah itu, main usur-usur banget. Jadinya Fahmi juga diem tuh, dia nggak punya kuasa kan. Dan Azim akhirnya tetap masuk untuk ngomong ke Meta. Dia bilang kayak, ini tuh warisannya 250.000 ringgit plus rumah ini juga. Nanti rumah ini kalau kalian mau jual lagi bisa, masa nggak mau? Dulu nih Fahmi nih anak kesayangan Pak C. Dari sekian banyak anak di panti, Fahmi yang diangkat sampai besar, sampai kuliah. Beginikah balas budi seorang anak yang diangkat, kata si Azim begitu. Nah pas si Azim lagi bujuk Meta ya, langsung Meta disuruh masuk ke kamar. Pokoknya si Meta dijauhkan dari si Azim. Ya udah akhirnya si Meta ini bersih-bersih kamar satu lagi buat nanti malam anak-anaknya tidur. Yang ternyata memang itu sepertinya sih kamar bekas Fahmi dulu tinggal di situ. Karena ada meja belajar dan ada coretan nama Fahmi's Room gitu loh. Meta bersihin di kamar itu sampai akhirnya Azim pulang pergi. Nah dari situ si Meta mencoba ngajak ngomong Fahmi lagi. Dimana tadi itu kan Meta mendengar omongan Azim yang bilang sepertinya memang Pak Ci ini sayang sama kamu, maksudnya sama Fahmi. Dari sekian banyak anak di panti, kamu yang diangkat sampai besar. Hingga Pak Ci ini meninggal, mewariskan hartanya juga ke kamu. Tapi kenapa selama ini kamu seperti nggak pernah menganggap Pak Ci, nggak pernah cerita apa-apa ke aku? Aku ini sampai nggak tahu sama sekali loh tentang Pak Ci. Ya bisa kamu hanya bilang berasal dari panti asuhan biasa aja. Lagi-lagi si Fahmi ini kayak enggan membahas itu. Dia akhirnya pergi keluar tuh karena nggak mau berdebat, nggak mau marah-marah sama si Meta. Ya Meta kan masih bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang dirahasia sama suaminya nih? Padahal di rumah itu dilihat
lihat banyak pajangan foto tuh Pakcik sama Fahmi waktu kecil. Mulai si Fahmi kira-kira usianya masih se-Fandi tuh, masih umur 4-5 tahun. Terus gede lagi 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun, sampai ada kuliah lulusannya tuh foto berdua. Dan kalau dilihat-lihat ternyata emang orang tuh makin tua makin mateng ya, maksudnya glow up. Nah dulunya dia soalnya si Fahmi nih udah keling banget, pesek hidungnya, rambutnya juga ikal, kurus begeng gitu ya, kayak anak layangan. Tapi makin besar nih makin berubah gitu kan, makin cakep sampai kuliah gitu kan. Puncak kegantengannya seseorang tuh, tegap badannya. Namun bedanya pas udah nikah kenapa jadi beda ya, udah buncit segala macam, rambut beruban. Udah bapak-bapak. Yang jelas intinya kalau dilihat dari foto kayaknya si Fahmi mah dirawat dengan baik sama Pakcik sampai lulus kuliah loh. Bahkan kalau dia lihat nih, fotonya Pakcik sama Fahmi itu lebih banyak daripada fotonya Pakcik sama Makcik sama istrinya. Jadi cuma ada satu foto pernikahan jadul aja gitu loh, macam sama Pakcik zaman dulu. Udah itu doang satu, yang lainnya mah foto Pakcik sama Fahmi. Di situ sih Meta berspekulasi kayaknya Fahmi ini diangkat anak perkara dulu mungkin Pakcik sama Makcik memang nggak punya anak. Cuma ngomong-ngomong tentang Makcik ya, si Meta lebih nggak tahu lagi ceritanya gimana. Nah pas Meta lagi ngeliatin foto-foto di dinding tuh, tahu-tahu dari pantulan kacanya, jadi kan namanya frame ada kacanya ya, itu terlihat ada seseorang yang lewat di belakangnya, gitu. Jadi kaca dari bingkai fotonya itu kan mantulin ya, macam cermin walaupun nggak jelas, tapi kelihatan ada yang lewat tuh, jalan masuk ke kamarnya Meta. Meta kan langsung noleh, siapa tadi tuh? Dia langsung ngecek ke kamarnya, tapi nggak ada siapa-siapa. Dia ngecek ke kamar anak-anak juga nggak ada siapa-siapa. Tahu-tahu terdengar suaranya Fandi nangis di luar. Langsung lari kan Meta keluar, yang ternyata Fandi jatuh tuh lagi main lari-larian sama kakaknya gitu, dengkulnya sampai luka. Langsung diobatin kan, dicuci itu sama si Meta, tapi Fandi nangis terus tuh kesakitan. Sampai Meta bilang, udah jangan nangis terus, nanti kalau ayah tahu marah. Dengar begitu si Fandi langsung berhenti nangis, karena dia takut banget emang sama si Fahmi tuh ayahnya. Kalau Fahmi tahu pasti soalnya langsung dibilang, anak cowok nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng. Dari situ Fandi sama Tami langsung disuruh main di kamar aja udah. Kamar mereka kan juga udah bersih. Setelah tadi ada distraksi si Fandi jatuh ya, Meta ini langsung keinget sama wanita tadi yang lewat itu loh, kemana? Itu siapa? Nah, ada satu kamar yang belum Meta cek nih, yaitu kamarnya Pakcik. Karena penasaran, Meta buka lah itu kamarnya, dan gak dikunci soalnya. Cuma di dalam gak ada siapa-siapa juga, gengs. Namun kamarnya ini terasa apa ya, apak gitu, kayak udah lama gak dibuka mungkin. Jadinya sama Meta, jendela-jendelanya dibuka-bukain. Pas Meta lagi buka jendela nih, dia melihat ada anak laki-laki yang lagi jongkok tuh di luar, di tempat tadi Fandi sama si Tami lagi main-main. Nah, Meta pikir itu adalah anak tetangga kali ya, masuk-masuk tuh ke wilayah rumahnya Pakcik, karena memang dilihat pagarnya tuh agak kebuka. Hei budak kecil, sedang apa di situ? Macam kayak manggil, bocah lu ngapain lu? Dan anak laki-laki itu langsung nengok ke arah Meta, kabur lari. Takut kali ya suaranya si Meta kan kayak cewek-cewek Medan begitu. Gede tegas. Kayak orang marah, padahal manggil doang lah. Meta kan suka anak kecil dia basicnya, kagak galak, suaranya doang tinggi. Pas Meta balik badan, ternyata ada Fahmi di depan pintu, sampai kaget ya. Baru balik tuh si Fahmi, sampai si Fahmi nanya, kok kamu bisa masuk ke sini buka pakai apaan? Meta bilang, hah? Nggak buka pakai apa-apa, orang pintunya nggak ada kunci emang kok. Ini aku buka mau bersih-bersih. Si Meta alasannya mau bersih-bersih. Dia kan juga buka-bukain jendela kan, makanya biar udara masuk. Cuma si Fahmi ini kayak heran, karena ternyata katanya dari kemarin dia nyoba buka pintu kamar itu, tapi kekunci. Lah Fahmi juga nggak tahu kuncinya di mana. Meta jawab, nggak kekunci kok, mungkin kemarin macet doang nih pintunya, kamu kurang kuat kali dorongnya tuh, nggak kekunci kok. Nah ternyata Fahmi tadi keluar sekalian beli makan siang. Jadi habis itu mereka makan siang. Nah habis makan si Meta ini merasa kayak ngantuk banget gitu ya. Mereka juga hari itu kan nggak punya agenda apa-apa. Mau jalan keluar, aduh terik banget mataharinya, males Jadi Meta bilang, udahlah kita jalannya agak sorean aja, ntar jam 4-an. Keluar kita kan sampai malam, sampai jauh gitu, nggak apa-apa lah. Sementara dia mau tidur-tiduran dulu. Cuma si Fahmi bilang, ya udahlah aku mau keluar lagi aja sebentar buat nyari obat-obatan herbal tuh, siapa tahu ada bahan-bahan yang bisa dia beli. Nah si Tami minta ikut. Sedangkan kalau Fandi kan takut dia sama bapaknya. Jadi dia di kamar aja sama Meta tuh, ikut tidur siang. Lagi anak-anak tidur nih, tahu-tahu Meta nih mendengar ada suara wanita kenceng banget teriak, kayak teriak ketakutan histeris gitu gengs. Sampai-sampai si Meta ya bangun kaget, kayak, suara apa itu? Siapa itu? Dia langsung nyari-nyari kan di rumah, tapi nggak ada siapa-siapa di rumah itu. Suara apa tadi? Kenceng banget kedengerannya. Apa suara dari luar gitu ya? Karena jendela-jendela emang lagi pada dibuka kan, jadi mungkin ada yang masuk tuh suaranya. Tapi siapa yang teriak sekenceng itu ya? Nah pas lagi lihat-lihat ke arah luar, si Fandi itu lagi main tuh di luar sendirian. Lu itu bocah bukannya tadi tidur, tau-tau udah main aja tuh di luar lagi, bandel. Disamperin sama si Meta kayak, masuk, nah ini terik banget mataharinya. Tapi awalnya si Fandi nggak mau, cuma ya akhirnya dipaksa dengan kekuatan emak-emak Medan, kata si Meta.
Dibawa lagi tuh ke kamar, dibilang, udah mainnya di sini aja, nanti sore aja kita keluar. Tapi pas Meta mau buka kamar anak-anak tuh, keadaannya berantakan banget kayak kapal pecah, gengs. Sampai-sampai Meta kaget kayak, loh Fandi, kamu tadi ngapain aja sampai berantakan begini? Tapi si Fandi bilang, bukan dia, Fahmi yang berantakin. Meta kan kaget kayak, Fahmi, bapak ngomongnya sembarangan ya, maksudnya ngomong bapaknya berantakan tapi ngomong nama doang, kan kurang ajar ya. Si Meta ya ngomel-ngomel aja tuh sambil tetap beresin. Tahu-tahu si Fandi kayak meluk Meta kayak ketakutan. Dan di situ si Meta lagi-lagi melihat ada perempuan yang lewat di depan pintu kamar. Sama Meta kan langsung disautin kayak, halo. Tapi pas si Meta keluar pintu kamar, dilihat udah nggak ada. Di situ baru si Meta merinding, gengs, dan langsung bawa Fandi keluar rumah. Gak berani masuk lagi dia. Jelas-jelas banget tadi si Meta ngeliat itu perempuan lewat. Tapi kalau itu hantu kok siang-siang begini lagi terik banget. Apa maling apa? Orang gila masuk rumah. Soalnya lagi-lagi si Meta ngeliat pagar rumahnya tuh memang belum ditutup tuh dari tadi, memang nggak diselot. Si Fahmi kan habis keluar tuh sama Tami mungkin nggak nutup pagarnya. Akhirnya udah si Meta di luar rumah aja tuh. Sementara Fandi main-main lagi tuh di halaman. Sampai akhirnya Fahmi sama Tami pulang. Meta cerita kan, dan Fahmi langsung ngecek ke dalam tuh. Tapi dia nggak nemuin siapa-siapa karena emang nggak ada siapa-siapa di dalam rumah. Di situ Meta agak was-was karena dia baru mikir apa ini rumahnya Pak Haji, jangan-jangan ada hantunya. Dan untuk menenangkan Meta, akhirnya si Fahmi bilang, ya udah kita jalan-jalan aja ntar sore ya. Akhirnya mereka keluar tuh sampai malam, soalnya perginya agak jauh. Terus balik lagi ke rumah untuk tidur lah. Pas lagi tidur, tahu-tahu Meta sama Fahmi dibangunin sama Tami. Dibilang katanya, itu Fandi keluar rumah, tapi Tami takut buat nyamperin. Jadi dia bangunin orang tuanya. Meta lihat, bener aja ternyata si Fandi lagi jongkok tuh di tempat tadi dia siang main sendiri. Lagi ketawa-ketawa tuh malam-malam, gengs. Kayak ketawa-tawa seneng gitu, kayak anak kecil lagi main lah. Fahmi yang lihat anaknya di luar malam-malam begitu langsung disamperin, dipukul itu si Fandi sampai nangis. Diseret masuk lagi sampai ke dalam kamar. Pokoknya di situ Fandi nangis-nangis histeris ya, habis dipukul dimarahin bapaknya. Meta udah biasa ngelihat Fahmi galak begitu ya, apalagi kan ke Fandi. Sama Fahmi akhirnya kamar anak-anak itu dikunci dari luar. Sementara ya Fandi di dalam masih nangis-nangis, dan Tami juga ikutan nangis karena jatuhnya dikunciin kok. Jadi dia ikutan kena marah. Besoknya pas pagi-pagi si Meta bukain pintu, dia lihat Tami sama Fandi masih tidur. Ya sebagai ibu dia langsung meluk anaknya tuh si Fandi karena dilihat matanya sembab, kasihan ya. Tapi pas dipegang kok badannya anget banget, panas. Wah, sakit nih Fandi nih. Sempat berantem tuh si Meta tuh nyalain si Fahmi karena kamu sih terlalu keras sama Fandi semalam. Sampai demam begini nih anaknya nih. Ya udah habis selesai makan siang, lagi-lagi di luar kan cuaca terik banget ya. Dan Fandi di situ masih lemas keadaannya, sampai menggigil, dia berdemam ternyata. Ya karena anaknya menggigil begitu, si Meta nih minta ke Fahmi untuk beli obat dia keluar tuh buat anakmu. Ya udah Fahmi keluar kan, dan Tami lagi-lagi minta ikut. Ya tapi si Fandi nih terus-terusan ngerengek bilang mau main di luar sama Fahmi. Ya Meta kan bilang, bapakmu lagi beli obat, kamu nih dari kemarin manggil nama terus, kenapa sih? Ya sementara itu Meta akhirnya ke dapur tuh buat nyiapin bahan makanan buat makan malam nanti. Karena kan hari itu rencananya mereka emang nggak akan keluar kemana-mana perkara si Fandi sakit kan. Jadi udah mau masak aja. Pas lagi di dapur nih, tahu-tahu Meta mendengar lagi suara teriakan perempuan yang persis kayak kemarin, gengs. Kenceng banget. Sampai dia lagi motong-motongin bawang tuh, keiris jarinya kena pisau. Kenceng banget suaranya, bikin kaget. Jelas banget itu dari dalam rumah, tapi dengan kesakitan ya tangannya kan perih ya, keiris pisau gitu. Dia langsung ngecek kan ke kamar Fandi. Dilihatnya Fandi masih tidur tuh. Dia ngecek ke semua kamar, nggak ada apa-apaan. Panik tuh Meta sama suara tadi tuh. Nah pas dia ngecek keluar rumah, ada anak laki-laki kemarin lagi jongkok lagi tuh di tempat persis kemarin lagi main. Dan dilihat keadaan pagar itu memang kebuka sedikit tuh. Mungkin tadi Fahmi keluar biasa nggak nutup pagar. Disamperin kan sama Meta kan, awak tinggal di mana? Sambil deketin si anak itu tuh. Anak itu lagi-lagi kaget dan langsung kabur keluar. Bandel banget nih bocah, masuk perkarang rumah dari kemarin ya. Oh tapi apa ini bocah namanya Fahmi juga yang ngomongin sama anak itu Fandi. Mungkin ya namanya sama nama Fahmi kan pasaran ya. Tapi pas Meta balik badan, dia melihat ada wanita yang ngintip gitu dari dalam jendela rumah. Langsung mencelos lah si Meta. Hah? Itu siapa? Yang dipikirkannya waktu itu ya Fandi kan masih di dalam tuh, masih di kamar. Meta langsung pergi lagi, lari ke dalam, dan sosok wanita itu tapi udah nggak ada. Dia lihat si Fandi masih tertidur tuh. Cuma kan Meta deg-degan ya. Kali itu dia jelas banget tuh melihat si wanita tadi tuh dari balik jendela. Beneran tuh ada wanita tuh di dalam rumah tuh. Cuman mukanya memang nggak terlalu kelihatan karena pantulan kaca. Meta langsung kunci pintu kamar dari dalam, dimana si Fandi ini masih tidur nih. Jadi dia jagain Fandi. Sampai tahu-tahu kecium bau gosong. Dan ada suara Fahmi yang baru pulang juga heboh. Gosong nih, bau gosong apa nih? Nah di situ Meta baru buka pintu karena kan terdengar suara suaminya. Dia lupa
Kan tadi emang lagi masak di dapur. Bener-bener jadinya ke distract banget gitu pikirannya. Cuma di situ si Meta langsung cerita nih kejadian tadi tuh. Namun Fahmi ini kayak nggak dengerin Meta. Dia sibuk ngurusin masakan gosong yang tadi tuh hampir kebakaran soalnya sampai bolong dikit pancinya. Meta bilang kayak, aduh kita keluar aja dari rumah ini. Terserah deh mau tinggal di mana deh. Soalnya si Meta udah ketakutan banget tuh. Dia yakin rumah itu tuh berhantu. Jadi situ Fahmi mengulang apa yang dibilangin Meta sebelumnya kayak, uang dari mana? Udahlah nggak ada namanya hantu-hantuan. Ini tuh udah hari ketiga. Kita tinggal 2 hari lagi kok abis itu kita pulang. Cuma Meta ini kenapa nangis-nangis ya? Nggak pernah sebelumnya si Meta ini orangnya jarang banget nangis loh. Dia termasuk cewek-cewek tegas begitu. Tapi ini kalau urusannya udah perhantuan beda cerita ya. Meta bilang kayak, emang kamu nggak punya kenalan di sini? Kita numpang aja udah deh nggak apa-apa. Tapi Fahmi tetap nggak dengerin tuh. Ya udah abis diminumin obat, malamnya demamnya Fandi ini mulai turun. Ya di situ si Meta sedikit lega ya rasanya ya. Abis namanya emak-emak kalau ngeliat anaknya sakit pasti pusing Van kata si Meta tuh. Ya karena panasnya turun makanya si Meta bisa tidur lah istilahnya, nggak terlalu kepikiran lagi tentang Fandi yang sakit. Cuma lagi-lagi Meta sama Fahmi ini kebangun karena Tami ngetok-ngetok pintu kamarnya dari dalam. Kan dikunciin tuh, jadi sebelum tidur masih si Fahmi ngunciin kamar anak-anak lagi tuh jaga-jaga biar si Fandi nggak keluar bandel kayak kemarin malam kan jadinya sakit tuh. Dan keadaan di luar saat itu lagi turun hujan. Tapi ternyata si Tami nih ngetok-ngetok bilang katanya ada yang ngelemparin batu kerikil ke jendela kamarnya. Meta langsung nanya ke Fandi kan kayak, iya Van bener Van. Maksudnya Fandi ya bukan gue di Van ya. Lah kalau gue yang ditanya pasti jawab, lah gue mau gak ikut-ikutan, ini kan cerita lu bukan cerita gue. Yang mana di situ si Fandi geleng-geleng. Fahmi langsung bilang tuh ke Tami kayak, jangan manja udah kamu itu palingan suara hujan kena angin ketimpuk-timpuk jadinya tuh kayak suara batu ke jendela. Sudah tidur aja malam ini. Nah si Tami kayaknya kesel perkara dituduh bohong. Makanya sama si Fahmi dikunciin lagi tuh kamarnya. Dengan Tami yang jadinya nangis-nangis tuh di dalam kamar. Meta udah pusing ya sama keadaan ini ya. Dia mikir kan kayak, duh masih ada beberapa hari lagi di rumah ini. Udah nih mereka balik tidur. Tahu-tahu terdengar suaranya Tami kayak lagi ribut-ribut tuh, kayak lagi marah-marah ke adeknya. Fandi, kamu jangan bandel lah Fandi gitu loh. Tapi nyaru sama suara petir sama suara hujan deras. Nah Meta nih masih setengah sadar gitu kan kayak, aduh itu kenapa lagi anak-anak. Dia lihat suaminya si Fahmi masih tidur tuh di sebelahnya kayak nggak denger. Gak lama lagi si Tami gedor-gedor pintu tuh dari dalam kamarnya. Manggil-manggil si Meta sama Fahmi. Yang otomatis di situ si Meta jadinya bener-bener melek dan Fahmi kebangun. Awalnya si Fahmi kayak, aduh, malas bangun gitu loh. Cuma si Tami ini makin lama makin heboh gedor pintunya. Sebagai ibu, si Meta nih kayak perasaannya emang nggak enak. Soalnya Tami juga nggak pernah setantrum ini nih. Jadi dia maksa Fahmi untuk bukain pintu tuh kamar anak-anak. Tetap awalnya mah Fahmi nggak peduli. Sampai akhirnya Meta naikin nadanya, debat lagi tuh. Sambil si Fahmi bilang, udahlah jangan manjain anak gitu. Cuma akhirnya tetap dibukain pintu. Nah di situ si Tami terlihat kayak ngos-ngosan ketakutan bilang, Fandi kabur keluar lewat jendela. Dilihat memang keadaan jendelanya kebuka, padahal di luar hujan loh. Langsung panik lah si Meta nyari keluar, disusul sama Fahmi juga bawa senter mereka. Nyari-nyari gitu kan nggak ada di mana-mana si Fandi hilang. Ya Meta bener bingung banget tuh karena kan ini jatuhnya lagi di negara orang ya. Kalau anaknya hilang gimana? Meta bilang ini ke suaminya, apa ke rumah temennya ya? Kamu tahu ada anak di sini namanya Fahmi juga di sekitaran sini. Nah suaminya kan nanya kan kayak, Fahmi, kok namanya mirip sama dia? Lagi heboh nyariin si Fandi di luar. Tiba-tiba dari dalam rumah si Tami teriak, gengs. Dan setelahnya Tami keluar tuh dari rumah nyamperin Meta sama Fahmi. Tami bilang di dalam itu ada hantu wanita. Dengar Tami ngomong begitu sambil ketakutan, Fahmi langsung masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Di dalam nih Fahmi teriak, Fahmi, tolong kembalikan anak saya. Maci, Anda tahu saya tidak bersalah atas semua ini. Tolong jangan libatkan saya dan keluarga saya. Meta bingung kan? Kenapa kamu teriak-teriak begitu? Kamu manggil siapa? Dan gak lama terdengar suara Fandi nangis. Yang ternyata ada di halaman rumah, gengs, lagi jongkok nangis sendirian hujan-hujan. Padahal tadi si Meta sama Fahmi kan udah kesana nyariin, nggak ada ya. Tau-tau kok Fandi ada di situ. Fahmi langsung nyuruh Meta kemasin barang-barang dan keluar dari rumah itu, gengs. Jadinya mereka nih jalan kaki pergi cukup jauh dengan keadaan hujan-hujan basah kuyup sampai ketemu ada sebuah kelenteng. Ya jadi sebenarnya di sana tuh ada masjid karena kan mayoritas di Penang juga Muslim ya. Namun memang yang terdekat dari rumahnya Pak Cik itu ada kelenteng. Karena keadaannya lagi hujan deras begitu, akhirnya mereka berteduh di sana. Fandi pas dipegang gitu masih demam menggigil, Tami juga karena kan mereka habis hujan-hujanan jalan kaki. Karena situasinya udah chaos ya, Meta nanya nih ke Fahmi untuk cerita karena dia berhak tahu apa sih sebenarnya terjadi, kok begini nih keadaannya nih. Fahmi akhirnya bilang kalau nama aslinya adalah Sadik, bukan Fahmi. Dulu nih Paci sama istrinya Makci ya,
itu memang nggak punya anak. Lalu mereka mengadopsi anak dari pantinya Sadik yang namanya Fahmi. Kalian jangan bingung dulu otaknya ini, simak baik-baik ya. Jadi suaminya Meta ini sebenarnya nama aslinya tuh Sadik, dan anak adopsi si Pak Cik itu beneran ada nih anak namanya Fahmi yang masih kecil. Yang mana sebenarnya Sadik sama Fahmi kenal karena mereka kan satu panti, seumuran, teman. Sampai-sampai waktu itu Sadik sempat merasa iri karena si Fahmi ini diadopsi dan dia belum. Namun ternyata karena sifatnya Pak Cik yang sangat keras, Fahmi ini suka disisa, dihukum gitu, nggak dikasih makan berhari-hari sampai sakit dibiarin aja dan akhirnya meninggal. Dan untuk menutupi perbuatannya itu, Pak Cik mengadopsi anak lain lagi untuk menggantikan Fahmi, yaitu Sadik. Jadi Sadik akhirnya diganti nama tuh menjadi Fahmi sampai surat-surat segala macam tuh ketika diadopsi untuk menutupi jejak Fahmi yang asli nih yang udah nggak ada. Karena dari awal banyak orang yang tahu kan kalau Pak Cik ini adopsi anak tuh namanya Fahmi. Kalau tahu-tahu Fahmi hilang gitu kan bakal jadi omongan orang, dicurigai. Nah sementara Sadik yang masih kecil nih, awalnya nggak tahu apa yang terjadi sama Fahmi, karena kan waktu dia pergi ke rumahnya diadopsi sama Pak Cik, Fahmi udah nggak ada. Tiap kali dia nanya ke Pak Cik malah dihukum, dimarahin. Namun Sadik sendiri akhirnya sering melihat penampakannya Fahmi yang ngajak main, karena kan hasilnya mereka memang teman. Sampai akhirnya Sadik ini tahu kalau Fahmi sudah menjadi hantu berarti udah meninggal. Dan memang Sadik ini pernah mergokin, pernah mendengar percakapan antara Makcik sama Pak Cik yang lagi berantem, di mana Makcik ini menyalahkan Pak Cik karena telah membunuh Fahmi. Nah dari situ si Sadik ini baru bisa berpikir kalau dirinya ini sampai harus ganti identitas, ganti nama segala macam, ternyata memang untuk menutupi sesuatu. Yang mana pertengkaran antara Makcik sama Pak Cik tadi tuh berujung Makcik ini dihabisi juga sama si Pak Cik. Katanya siang-siang itu jam 2. Makanya dari kemarin si Meta selalu mendengar suara teriakan wanita itu kan siang-siang jam 2. Hari pertama dia nggak dengar karena lagi pergi jalan-jalan. Dan Sadik nih bilang nih, dia lihat sendiri kalau malam-malam Pak Cik itu menggali kuburan di halaman rumah tuh dan menguburkan Makcik di sana. Jadi ada kemungkinannya kalau Fahmi sebenarnya juga di situ. Setelahnya nih, Pak Cik mengarang cerita dibilang kalau Makcik ini pergi meninggalkannya untuk laki-laki lain, jadi kayak selingkuh. Karena ternyata memang Pak Cik ini tuh mandul, nggak bisa punya keturunan. Sampai ada satu waktu, pihak panti nih datang ke rumah tuh, nggak tahu mau ngapain. Tapi yang jelas kesempatan itu Sadik gunakan untuk melaporkan kejadian Makcik dan Fahmi yang asli itu temannya yang hilang sesama panti. Dia bilang Pak Cik telah membunuh mereka. Namun di situ pihak panti malah bilang, Sadik, kalau nasibmu tidak mau seperti mereka, sebaiknya kamu jadi anak yang baik ya. Nurut sama Pak Cik, jangan nakal. Yang ternyata memang Pak Cik sepertinya sudah membayar panti itu untuk kong kali kong, gengs. Jadi kejahatannya si Pak Cik ini di cover sama si panti itu. Makanya Pak Cik ini juga menjadi donatur tetap di sana. Dan memang sewaktu Sadik kecil tuh, waktu masih di panti, dia bilang banyak kejadian-kejadian semacam anak-anak panti tuh dilecehkan gitulah, gengs. Jadi makanya dibilang pantinya ini nggak benar, sesat. Bertahun-tahun Sadik berada di rumahnya Pak Cik dan menyimpan semua rahasia itu karena ya dia ketakutan, selalu dibawa ancaman. Dia nggak berani ngomong ke siapa-siapa dan menerima takdirnya menjadi Fahmi. Ya memang karena sudah dicuci otak juga ya, mentalnya dijatuhkan, yang padahal si Sadik ini disekolahkan loh sampai kuliah. Dia selalu didoktrin kalau nasibnya itu sangat beruntung, nggak kayak teman-teman pantinya, dibilang begitu. Tapi gimana pun juga kan seiring berjalannya waktu ya hingga tambah dewasa, selalu ada perasaan bersalah di dalam hatinya. Apalagi di rumah itu dia sering dihantui itu sama penampakannya Fahmi kecil dan Makcik juga. Sampai akhirnya udah Fahmi kabur tuh dari rumah, hidup sendiri, hidup mandiri. Makanya dari awal cerita kan sebenarnya Sadik ini nggak mau balik ke rumah itu lagi. Cuma karena kepepet ekonomi, dibujuk sama istrinya gitu kan. Dibilang kan Pak Cik udah meninggal, ya udahlah jadi pergi ke sana, tidak ada sosok yang dia takuti lagi. Dan itulah juga kenapa alasan waktu Meta ngeliat foto-foto yang dipajang tuh, dilihat Pak Cik sama Fahmi kecil, Fahmi ini pertumbuhannya beda banget antara waktu kecil sama dewasa, karena memang ternyata beda orang, bukannya glow up, gengs. Ya pokoknya malam itu seharian sampai pagi mereka di kelenteng. Sampai akhirnya ya pas pagi itu ada pengurus yang datang dan membantu mereka. Sampai akhirnya pihak kelenteng pun bekerja sama dengan warga tuh membongkar halaman rumahnya Pak Cik, dan bener aja mereka ini menemukan adanya sisa-sisa tulang yang diduga memang dipercaya itu adalah Makcik sama Fahmi. Namun Pak Cik sendiri kan udah nggak bisa dikasusin ya, orang udah kagak ada. Dan panti dari tempat Sadik ini juga sudah dilaporin. Namun setelahnya si Sadik ini nggak mau terlibat terlalu jauh karena dia pengen hidup tenang. Dan besoknya akhirnya kan mereka pulang tuh ke Medan. Udah jadi warisan dari Pak Cik ini nggak seperser pun diambil sama Sadik. Dan Meta juga merelakan cincin kawin yang telah digadaikan itu nggak bisa ditebus.
So itu kan cerita dari Meta tentang rahasia suaminya yang dia akhirnya terima ya. Dan katanya setelah itu ya, soalnya kan dokumen segala macam namanya masih Fahmi ya, untuk dirubah juga sulit tuh ngurus-ngurusnya. Akhirnya udah tetap dibiarkan seperti itu, namun orang-orang terdekat nih mencoba untuk terbiasa memanggil Fahmi dengan Sadik. Hingga waktu dikuburkan di batu nisan ditulisnya juga nama aslinya yaitu Sadik. Iya gengs, karena ternyata suaminya Meta ini sudah meninggal perkara tapi sakit memang. Udah lama, udah 5 tahun yang lalu. Namun Meta nih bilang dia kok nggak pernah dimimpiin atau nggak pernah ditampakin sama suaminya sama sekali. Padahal si Meta nih kayak suka kangen kali katanya. Ya tapi orang-orang di sekitarnya tuh pada bilang kayak mungkin ya Sadik ini sudah tenang di sana. Jadi makanya Meta ya udahlah mendoakan aja. Cuma Meta memang tertrigger lagi nih karena belum lama katanya dia mendengar ada berita tentang panti itu tuh, panti yang di Malaysia katanya lagi bermasalah. Diliputi berbagai berita atas berbagai kasus menyimpang di dalam panti itu katanya begitu. Makanya dia jadi keingetan lagi. Tapi ini beneran panti di Malaysia ya gengs ya, bukan panti yang kemarin kita bahas di Indonesia, beda. Cuma ya 11-12 nggak jauh beda katanya kasusnya. Ya terima kasih banyak Meta untuk ceritanya ya. Terima kasih banyak juga buat majikan udah pernah nontonin. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah biar kita semangat terus nih selama horor atau menyajikan teman cerita ya. Dan buat yang mau kirim-kirim cerita boleh email ke bawah ini aja. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di teman cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.